Sayangnya beliau belum sempat bertemu dengan kita-kita untuk belajar bersama tentang siapa sebenarnya yang dibela, yakni Kang Mas Muhammad Rizik Syihab Jakarta. Padahal seandainya kita bongkar-bongkar bersama, Kang Mas RS itu bukan keturunan Nabi kita, tapi ngaku-ngaku klaim-klaim sebagai keturunan Nabi kita. Tapi begitu hebatnya dibela oleh almarhum Kang Mas yang mulia Yahya Walloni dari Minahasa kelahirannya. Ini sangat kami sayangkan bersama. Tidak hanya itu saja, beliau sempat mengancam penggal kepala kepada Kiai Maduddin Usman, dan ada videonya, dan ada video-video yang lainnya ya yang menyerang kita-kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi langsung saja kita simak dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para pemirsa beserta dengan para tamu agung kita malam hari ini yang berkumpul bertemu di Surabaya, yang sangat-sangat kami muliakan dan banggakan semua. Alhamdulillah, secara tanpa sengaja kami kedatangan tamu-tamu agung dari berbagai macam kota, di antaranya beliau Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wiradiningrat. Tidak hanya beliau saja, tetapi tamu-tamu agung kami yang luar biasa yang tidak kami shot, tidak kami tampilkan di kamera. Dari pembesar Nahdlatul Ulama, semua ada Bu Haja, Pak Haji, dan semuanya yang hadir di studio Surabaya, semuanya yang sangat kami cintai dan banggakan. Di antaranya para pemirsa, selamat Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mulai dari kemarin malam takbiran sampai nanti ke asar yang terakhir dari hari Tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Kita sebelum berbicara panjang dan lebar dengan beliau KRAT Fakih, terlebih dahulu kami ucapkan bela sungkawa, ucapan duka dan doa kami panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah memanggil hambanya yang mulia, yakni Kang Mas Yahya Walloni, mantan pendeta, tapi menjadi seorang ulama yang siang tadi pas berada di mimbar ceramah khutbah Jum'ah di Makassar menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun begitu, kami tidak nyukurno atau nyemoni, ya bahasa Jawa nih, enggak, tapi benar-benar mendoakan. Cuma ada yang disayangkan, kami juga menampilkan di bawah video kita ini nanti prinsip beliau yang kurang hati-hati dengan mengata-ngatai perjuangan Kiai Maduddin Usman, KRAT Fakih, Tubagus Nur Fadil, Raden Haji Omah Irama, Romo Kiai Joko Sahmat, Romo Kiai Raden Syarif Rahmat, dan lain sebagainya, sebagai perjuangan yang sia-sia. Beliau memahami sebagai sebuah
kumpulan ya kita-kita ini yang menebar kebencian, memusuhi ulama dan habaib keturunan Nabi kita. Sayangnya beliau belum sempat bertemu dengan kita-kita untuk belajar bersama tentang siapa sebenarnya yang dibela, yakni Kang Mas Muhammad Rizik Syihab Jakarta. Padahal seandainya kita bongkar-bongkar bersama, Kang Mas RS itu bukan keturunan Nabi kita, tapi ngaku-ngaku klaim sebagai keturunan Nabi kita. Tapi begitu hebatnya dibela oleh almarhum Kang Mas yang mulia Yahya Walloni dari Minahasa kelahirannya. Ini sangat kami sayangkan bersama. Tidak hanya itu saja, beliau sempat mengancam penggal kepala kepada Kiai Maduddin Usman, dan ada videonya dan ada video-video yang lainnya ya yang menyerang kita-kita. Inilah pentingnya kita untuk open minded, mau belajar bersama. Tidak ada yang lebih dari segalanya, masalah ilmu pengetahuan apapun juga. Jangan sampai dengan kebodohan kita menjatuhkan putusan yang salah, yang nanti akan diingat oleh generasi setelah kita. Ini sangat berbahaya. Sebelum kita bincang-bincang panjang lebar dengan beliau KRAT Fakih, mohon KRAT Fakih untuk menyapa para pemirsa dan pendengar semua. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Amma ba'du. Para pemirsa dari channel Kanjeng Raden Tumenggung Nur Ihya Adi Negoro, saya sangat mengapresiasi channel YouTube ini sebagai salah satu channel YouTube, mungkin salah satu yang terbaik, karena selalu memberikan suatu pencerahan, suatu kajian, suatu analisis yang tidak hanya asal njeplak, tidak ada caci maki. Semua dilakukan dengan santun, dengan beradab, dengan tenang, dengan njawani istilahnya begitu, karena memang beliau juga seorang Kanjeng Raden Tumenggung ya. Jadi mencerminkan bagaimana nilai-nilai tradisi budaya bangsa selalu beliau pegang teguh. Dengan segudang kitab, segudang referensi, ilmu dan sebagainya, beliau kemarin telah menyentakkan ilmu pengetahuan dan dogmatis kita tentang siapa itu Nabi Adam. Nabi Adam berdasarkan DNA itu muncul sekitar 235.000 tahun yang silam. Jadi dari seluruh manusia yang ada sekarang di tes DNA berasal dari kromosom Y yang sama. Satu kromosom Y yang sama artinya satu pria yang sama, yang dalam bahasa Qur'ani atau teologis dinamakan Adam. Demikian juga kita juga berasal dari satu perempuan yang sama, yang dalam bahasa teologis dinamakan sebagai Hawa. Di sini posisi kitab suci mendapatkan peran penting dan pembenarannya. Ketika kemudian sains sekian ribu tahun kemudian, sekian abad kemudian menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam firman Tuhan itu benar adanya. Demikian juga ketika zaman dahulu orang itu sekitar abad pertengahan, para sarjana Islam di Utsmani itu juga bertanya-tanya, kenapa Quran kok selalu membahas ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Di zaman itu orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai Bani Israel itu posisinya tidak penting sama sekali. Di antara perang salib mereka itu bagaikan semut di antara dua gajah yang perang. Demikian juga ketika menjelaskan tentang mumi Fir'aun dan keluarganya yang nanti yang katanya diawetkan dan akan menjadi pelajaran di sampai akhir zaman. Ternyata kemudian terbukti di awal-awal abad 20
bagaimana kemudian Perang Dunia 1, 2, kemudian munculnya kekuatan ekonomi underground, keluarga Rothschild dan sebagainya. Ternyata ya Bani Israel itu menemukan eksistensinya sebagai sebuah entitas jahat. Kemudian munculnya gerakan Zionis dan lain sebagainya yang berusaha untuk mengangkangi kota suci 3 agama. Dan hingga sekarang orang-orang Yahudi Bani Khazar yang bukan keturunan Israel tapi mengaku Bani Israel, yang mengaku orang Yahudi, begitu jahatnya dipertontonkan tiap hari bagaimana mengebom orang-orang yang tidak berdosa, membunuh perempuan, membunuh anak-anak, dan ini merupakan suatu kejahatan kemanusiaan, tragedi yang seolah PBB pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Negara-negara Liga Arab juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan negara-negara Muslim yang jauh dari Timur Tengah juga yang Arab saja juga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi yang negara Muslim yang jauh seperti Indonesia paling hanya memberikan suara-suara kemanusiaan gitu. Sebenarnya juga dari kalangan orang-orang Kristiani yang tahu bagaimana rasisnya mereka di Palestina. Kenapa saya angkat ini? Karena ini musim haji, musim di mana seluruh kaum muslimin kemarin berjumpa dalam satu tempat yang sangat bersejarah, yaitu Padang Arafah sebagai inti dari haji. Itu harusnya menyuarakan tentang bagaimana tragedi kemanusiaan ini tidak hanya menimpa atas nama sesama kaum muslimin, tetapi juga sesama umat manusia. Karena di dalam Yerusalem itu bukan hanya orang Islam tetapi orang-orang Nasrani. Palestina juga ditindas, gerejanya juga dijadikan tempat, mohon maaf, buang hajat, dihancurkan rumah sakit dan lain sebagainya, simbol-simbol Kristiani, simbol-simbol masjid-masjid dan lain sebagainya. Ini kejahatan yang di luar batas, sampai orang Yahudi yang asli sendiri pun juga berdemo di tiap negara untuk mengutuk gerakan Zionis yang mengatasnamakan agama mereka. Para pemirsa sekalian, menurut Jalaluddin Ar-Rumi, fungsi agama itu bukan untuk memasukkan pemeluknya ke dalam surga, tetapi adalah memasukkan surga ke dalam diri kita. Kalau kita merasa beragama tetapi kemudian kita tidak menemukan surga, damai, salamah, tidak menemukan ketenangan batin, kedalaman spiritual, maka sebenarnya kita menyembah Tuhan atau menyembah setan. Jadi banyak orang yang mengatasnamakan agama melakukan kejahatan yang di luar batas kemanusiaan. Begitu juga Israel, mereka mengklaim berbakti kepada agamanya untuk kemudian eksistensi ditancapkan di tanah warisan leluhurnya. Katanya itu tanahnya dijanjikan, tetapi mereka melakukan suatu kejahatan kemanusiaan. Ini pun tak ada bedanya ketika orang naik haji hanya demi untuk mencium Hajar Aswad, dia rela, mohon maaf Kanjeng, mohon maaf, kadang juga melecehkan perempuan, kadang juga sikut sana sikut sini, trombol sana, trombol sini, hantam sana, hantam sini, hanya untuk bisa mencium Hajar Aswad. Sebenarnya engkau cium itu Hajar Aswad sebagai representasi keridhaan Tuhan. Katanya batu dari surga ya, sebagai tanah air leluhur kita, Adam, katanya begitu. Apa bukan kita mencium setan? Kita mencium iblis, kan begitu. Kita melempar jumroh, ternyata kemudian batunya kembali, ternyata sesama setan dilarang saling melempar. Ini aneh saja. Pulang haji tidak lebih baik, malah menciptakan kasta baru, seolah-olah kemudian menjadi hamba Tuhan yang high level, naik levelnya, naik, lebih menindas, bukan hanya menindas sesama muslim, mungkin menindas istrinya juga, kawin lagi misalkan dengan semena-mena, tidak dengan suatu cara yang raufur rahim macam itu. Jadi banyak lah. Jadi reposisi tentang deskripsi atau definisi tentang haji itu harus dilakukan revolusi total. Karena mohon maaf, saya tetap bersepakat bahwa haji adalah rukun kelima sebagai kaum muslim, rukun Islam yang kelima. Saya sepakat, tetapi dengan catatan harus mampu.
Saya sepakat bahwa umroh atau haji kecil itu juga mulia. Berziarah ke makam Nabi, kemudian datang langsung ke Ka'bah Baitullah. Ini juga sesuatu yang dituntun oleh Kanjeng Nabi. Tetapi juga harus faham bahwa reposisi, redefinisi, refleksi dari haji dan umroh itu juga harus ditelaah lagi. Berapa banyak orang yang mengorbankan hartanya, jual mobil, jual tanah, hutang sana sini, atau mungkin tiap tahun untuk dianggap keren dia umroh. Berapa juta jamaah haji umroh kita kan? Satu tahun antara 14 sampai 18 bahkan 20 juta. 20 juta taruhlah, 20 juta kali 30 juta. Sudah berapa triliun itu. Tetapi mana perubahan bagi bangsa ini? Tetap masih banyak ketimpangan, anak terlantar, masih banyak orang-orang yang istilahnya itu menderita, menjerit, kena pinjol, kena rentenir, untuk makan susah. Seandainya itu digunakan untuk menggerakkan ekonomi yang berbasis keumatan, berbasis kerakyatan, alangkah luar biasanya potensi umat itu. Nah, ini juga harus kita telaah lagi. Bagaimana agama kemudian menjadi suatu kapitalisasi yang sangat menguntungkan. Dengan suatu fatwa, maka orang akan rela untuk melepaskan uangnya, untuk kemudian dengan ringannya mungkin untuk melepaskan anak gadisnya untuk seorang Habib yang ngaku cucu Nabi. Ini kan konteksnya sama sebenarnya. Perbudakan atau pembodohan, kapitalisasi agama dengan melakukan pembodohan spiritual. Sama sebenarnya. Kan begitu. Haji cukup sekali bagi yang mampu. Kalau misalkan daftar tunggunya lama, ya umroh saja. Itu pun cukup sekali. Jangan tiap tahun umroh tapi tetangganya kelaparan, tetangganya kemudian dibiarkan menderita. Fakta itu kan, saya punya teman jamaah, ya saudara juga itu haji berkali-kali. Saya tanya, kenapa Anda haji berkali-kali tapi kok masih kikir ya dengan harta Anda? Oh, dosa saya masih banyak, Ustadz. Jawabannya begitu ya. Ya iya, dosa jenengan masih banyak. Harusnya jenengan sodako, infak, bermanfaat untuk umat. Enggak, saya harus haji terus. Berapapun saya bayar haji plus ataupun saya bayar, seperti saya bisa haji. Minimal saya bisa umroh setiap tahun. Masya Allah. Tapi kikirnya enggak waras-waras. Iya. Seolah ini kan mengkerdilkan Tuhan. Seolah Gusti Allah itu hanya ada di Mekah. Seolah Kanjeng Nabi nurnya itu hanya ada di Madinah. Padahal Gusti Allah itu semua alam semesta itu dalam genggamannya. Padahal Nur Muhammad ini adalah sebab penciptaan seluruh alam semesta. Sampai dikatakan dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah bersumpah atas nama atas nama Allah yang jiwaku dalam genggamannya, ruhku tidak akan kembali kepada jasadku sebelum aku membalas salamnya orang-orang yang beruruk salam atau bersolawat salam kepadaku. Sampai seperti itu. Artinya apa? Entitas yang suci, entitas yang mulia ini jangan dikerdilkan untuk kemudian seolah-olah kalau kita tidak haji, tidak umroh, tidak abdol, istighfar kita tidak diterima. Bukan itu. Lah ini yang harus kita kritisi bersama. Terus mohon maaf, ini Ki Kanjeng, saya juga boleh sebagai rakyat Indonesia mengkritisi sistem haji kita. Ya, harus wajib. Indonesia ini negara muslim terbesar di dunia. Kuota terbesar di Kuota dunia. terbesar haji juga dari Indonesia. Tetapi ketika kemudian menghadapi tantangan ini, penduduk semakin banyak. Waktu haji ditentukan jelas. Asyhurul maklumat itu. Kemudian tempatnya ritual haji juga tidak bertambah luas. Ya di situ-situ aja. Artinya ketika kemudian orang yang daftar tunggu haji ini semakin lama semakin panjang, ini juga menjadi suatu keniscayaan. Ketika kemudian dulu haji itu daftar tunggunya 10-15 tahun, sekarang sudah 30-40 tahun. Bahkan Malaysia, negara tetangga kita, itu 140 tahun. Kanjeng, daftar hajinya. Cuma luar biasanya begini, ketika seseorang menabung haji itu sampai batasan 10.000 ringgit, sekitar 40 juta, dia berhenti. Di situ kemudian negara memberikan dividen atau keuntungan yang itu cukup, Kanjeng. Mungkin senilai UMR kita, mungkin cukup untuk makan
secara sederhana untuk mencukupi kebutuhan tiap bulan. Karena apa? Ini diputar untuk ke pertanian sawit, ke Petronas, ke kemudian bisnis-bisnis yang dikelola oleh negara dengan sistem yang sirka, yang adil, yang transparan. Indonesia nggak dapat apa-apa. Indonesia nggak dapat apa-apa. Coba 50 tahun seandainya, 40 tahun lah. 40 tahun nggak ini. dapat apa. Misalkan kuotanya berapa? 25 atau 30 juta ya. Kali 40 tahun gak dapat apa-apa. Ya Allah ya Rabbi. Ini kemana ini? Kemana ini? Ini harus ada pembahasan serius ini. Ini masalah keuangan umat ini. Dan ini bisa untuk menggerakkan banyak hal. Di Malaysia ketika seseorang kemudian setelah dia batas masa tunggu 140 tahun itu tidak bisa dicapai ya, secara logika sih orang umur 80 tahun ya. Sekarang kurang lebih lah paling tua sekitar segitu, atau 100 tahun itu jarang sekali. 140 tahun dia keburu meninggal dulu. Maka negara Malaysia memberikan fatwa orang itu telah layak untuk mendapatkan gelar haji atau mendapatkan fadilah yang tidak terkurangi sedikit pun dari haji. Tahun ini Kanjeng, ini miris sekali. Visa Furoda di stop oleh pemerintah Saudi. Orang-orang yang berangkat dengan visa selain haji, visa amil kerja atau visa ziarah, tidak bisa mendapatkan tasreh dan nusuk. Tidak bisa masuk Mekah. Tidak bisa masuk Saudi, di imigrasi sudah dicegat. Kapal penerbangan juga jarang yang berani nekat untuk mengangkut karena ada GACA, Otoritas Aviation atau Penerbangan Saudi, memberikan warning bahwa selama musim haji semua penerbangan dilarang mengangkut penumpang yang tidak membawa visa haji. Bayangkan ketika kemudian sistem negara mempersulit orang untuk beribadah. Ini kan juga tragis juga. Saya ingat kan, mohon maaf. Dulu itu Mbah Sunan Kalijogo itu sempat mau berangkat haji, tapi tertahan di Malaka. Itu ceritanya gimana? Akhirnya, wes rasa kaji-kajian. Gimana kan, Sunan Kudus kan punya ayah dan kakek. Sunan Kudus, Sunan Giri, Al-Jilani, Al-Hasani. Kan leluhurnya kan dari Malaka sebelum hijrah ke Tanah Jawa. Itu juga menjadi gurunya Sunan Kalijogo. Suatu ketika Sunan Kalijogo itu ingin haji ke Tanah Suci. Sampai di Malaka, sowan dulu ke gurunya. Kemudian sama gurunya entah apa, ini gurunya ini Sayyid loh, jelas loh, keturunan Nabi. Saya Maloyo. Iya, bukan abal-abal ya, bukan ulama sembarangan. Disuruh balik, kamu pulang saja. Waktumu, usiamu, tenagamu, energimu lah, itu lebih efektif kamu optimalkan untuk di Tanah Jawa atau di Nusantara. Kamu berangkat ke sana, butuh waktu kamu berapa lama? Ya guru mungkin lebih tahu ya bahwa terjadi apa di Tanah Jawa, kehadiran beliau, revolusi beliau, kebudayaan, agama dan lain sebagainya mungkin lebih diperlukan. Tetapi yang menjadi suatu catatan bahwa ternyata untuk suatu hal yang lebih membawa kemaslahatan, urgensi bagi keumatan, itu sebenarnya ibadah-ibadah ritual pribadi itu harus dikesampingkan, kalah sama hal-hal yang bersifat sosial. Betapa banyak orang yang, mohon maaf, yang sholat berjamaah di masjid-masjid megah, di Istiqlal misalkan. Tapi betapa banyak pula, nun sewu, koruptor yang juga menghiasi sholat-sholat di masjid-masjid yang megah. Betapa banyak, mohon maaf, sekarang umroh atau haji menjadi tren. Orang yang, nun sewu, ingin mencuci dosanya, entah itu mohon maaf ya, pesohor, selebriti, atau mungkin koruptor, pejabat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, saya tidak punya kapasitas untuk memvonis orang. Dengan haji atau umroh merasa juga dosanya itu terkurangi. Lah ini kan suatu pembodohan, suatu manipulasi kepada ajaran agama, kepada sebuah ritual. Lah dalam fungsi inilah kemudian Sunan Kalijogo memberi contoh bahwa apabila dirimu lebih utama untuk melaksanakan ibadah-ibadah kemaslahatan keumatan, maka lebih baik ibadah-ibadah ritual pribadi itu ditangguhkan. Karena apa? Dawuh gurunya, Gusti Allah itu tidak hanya ada di Mekah, tidak hanya ada di Ka'bah Baitullah. Gusti Allah itu ada di seluruh alam semesta, di seluruh penjuru arah seluruh semesta. Ada di dalam diri kita. Menghadirkan Gusti Allah di dalam sanubari kita jauh lebih utama
daripada kemudian kita ritual ibadah, pulangnya kita bukan tambah baik. Setelah ibadah itu kita menjadi sombong, menjadi orang yang pamer, yang riak, yang menindas. Lebih utama menjadi orang yang istilahnya itu punya kesalehan sosial. Jadi kesalehan pribadi ditransformasikan, ditunjukkan, direfleksikan dalam kesalehan sosial. Banyak orang yang nun sewu, sholatnya, ibadahnya, semuanya pembunuh. Imam Ali misalkan, siapa namanya, Ibnu Muljam, orang yang ahli hafal Quran, hafal hadis, ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat malam. Tetapi apa? Atas nama agama dia membunuh seorang yang dijamin masuk surga, sepupu Nabi, saudara angkat Nabi, anak angkat Nabi, menantu Nabi, yang melahirkan keturunan Nabi, yaitu Khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan ukuran ritual atau ibadah-ibadah pribadi itu, tetapi katanya Tolstoy, seorang filsuf dari Rusia, jangan kau ceritakan tentang agamamu, karena penting, tetapi tunjukkanlah bagaimana kamu memperlakukan orang, bagaimana agamamu itu dalam perbuatanmu, itu yang lebih utama. Nggih, Kanjeng. Kalau ada kecelakaan di jalan raya itu gak usah ditolong, tanya dulu agamamu apa. Kalau Islam tak tolong, kalau nggak Islam, biar mati. Masa gitu kan? Lah, bukan seperti ini Kanjeng. Bukan. Tadi saya luar biasa. Seorang Kiai Nur Ikhya dan seluruh barisan pejuang Nusantara, pelurus tentang kesucian nasab Nabi, diancam oleh orang-orang yang tidak mau belajar, yang sempit dalam pemahaman, yang tidak mau bertabayun dalam ilmu, diancam dipenggal. Ini saudara saya, ini pernah diancam kalau masuk Jakarta mau dipenggal kepalanya. Sedikit pun tidak ada takut ya, karena seorang pejuang, orang yang cinta sama Allah. Kematian itu adalah hari raya, berjumpa dengan Tuhannya, kan begitu kan? Okay, siap. Ya, harus siap kita sebagai seorang pejuang. Apapun harus kita tempuh itu sebagai konsekuensi resiko perjuangan semacam itu. Tetapi bagaimana akhlak beliau, seorang Ustadz Yahya Waloni yang kemudian pernah mengkritik, bukan hanya mengkritik, mengecam, mencaci, menghujat, tetap didoakan kebaikan. Bagaimana nun sewu Ustadz atau Gus Auzi yang kemarin habis mubahala, nggak lama kemudian akhirnya meninggal tiba-tiba. Itu yang prosesi pemakaman, yang mentahlili, yang menguburkan, itu ya kerabat-kerabat banyak dari PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia. Juga banyak dari Wali Songo. Nggak ada Habibnya sama sekali yang di foto itu yang muncul. Padahal kurang apa membela mati-matiannya. Ayo pribumi Nusantara, kalian ini dibangkitkan, kalian ini diturunkan dari leluhur yang luar biasa hebatnya, memiliki peradaban tinggi, memiliki warisan yang adiluhung. Kalian dikatakan adalah sebagai peletak dasar peradaban dunia. Tidak perlu saya sebutkan bangunan paling megah, bangunan paling tua, peradaban tentang logam, metalurgi dan lain sebagainya, navigasi maritim dari Nusantara. Kenapa kok kalian begitu mudahnya ditipu dengan non sewu hidung mancung, omongannya difaseh-fasehkan padahal belum tentu alim. Itu ketua Rabito Alawiyah itu ditanya makro aja nggak ngerti hukumnya makro itu. Nah, ini ada berita besar kan, Jeng. Saya diprotes sama ya teman-teman ya Kiai Nusantara untuk meluruskan, ya bukan protes-protes yang negatif tapi positif. Mayoritas Habib-Habib ya antaranya PCNU Pasuruan itu berfatwa bahwa menyembelih hewan kurban di halaman masjid itu haram. Terus pokoknya yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas air, listrik masjid itu haram semua, haram mutlak. Ini namanya fikih statis, tidak fikih dinamis. Jangan dikasih hukum haram seenaknya. Mengharamkan yang dihalalkan Allah itu jelas dosa besar, atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu perbuatan orang-orang Yahudi. Nggih, sekelas PCNU Kabupaten Pasuruan, sekelas Habib Taufik, ya sekelas Habib semua. Saya punya video dikirim, buktinya mana buktinya? Oh ternyata haram. Kok seenaknya dhewe mengharamkan? Menurut saya tergantung kondisi, situasi, posisi masjid tersebut.
masjid itu bukan hanya untuk tempat sujud saja, tetapi untuk pendukung ma yata'allaqu bi maslahatil masjid. Itu namanya ya masjid. Jadi di dalam area tanah wakaf yang digunakan untuk masjid itu ya ada tempat parkir, ada WC-nya juga ya kan, ada ya semua penunjang lainnya. Bahkan kalau kita berada di Masjid Al-Akbar Surabaya itu di lantai 2 itu disewakan untuk resepsi pernikahan. Betul. Untuk makan, oh haram. Inilah yang namanya fikih, kita harus fikih dinamis. Kalau perlu untuk orang-orang ekonomi lokal, UKM Iya. bisa menaruh produk-produknya di masjid. Iya, benar. Jadi gitu. Gini Kanjeng, ketika kemudian Rasulullah pertama kali hijrah, Madinah itu itu membangun namanya Masjid Kuba, masjid Iya. pertama yang dibangun. Itu sebenarnya kan jadi pusat koordinasi segala macam. Dilihat bahwa Aus dan Khosroj, suku asli Madinah ini saling perang, saling melemahkan. Ekonomi mereka timpang. Yang nguasai orang-orang Bani Nadir, Quraido sama Bani Koinuko, orang-orang Yahudi. Sehingga kemudian Rasulullah waktu itu memanggil suatu koordinasi tentang sistem ekonomi, yaitu bahwa sesama muslim harus beli belanja kepada sesama muslim, tertutup. Sehingga kemudian ketika ekonomi ini dibangun kuat, ini rapatnya di masjid, bukan di MPR, bukan di lapangan, bukan. Jadi masjid itu pusat koordinasi, pusat peribadatan segala macam. Ya hablum minallah, ya hablum minannas dibicarakan di masjid sebagai pusat komando kan begitu sentral kan. kegiatan, sentral keagamaan, sentral perjuangan keumatan kan begitu. Akhirnya kemudian setelah sesama muslim saling mengangkat saudara, kemudian mereka berbagi aset lahan, mereka juga saling berdagang di antara mereka, sehingga para rentenir, para pedagang-pedagang Yahudi ini kemudian mati kutu, sehingga kemudian ekonomi muslim perlahan-lahan bangkit dan pribumi asli Madinah menjadi penguasa, menjadi pemilik, menjadi orang yang berdaya di negerinya sendiri. Lah kita pun juga harus semacam itu. Jangan dikit-dikit masjid haram. Ini haram. Itu tadi tergantung. Kalau Masjid Al Anwar Pasuruan, ya haram kan di halaman nih. Lu langsung mepet jalan, langsung alun-alun. Yo bisa ya haram boleh itu. Maksudku nanti ini halaman mepet digali untuk pembelian ya enggak, tergantung. Jadi fikih itu dinamis. Sesuai dengan dinamika kehidupan manusia, zaman dan makan. Betul. Oleh sebab itu, ayo kita belajar dulu fikih ulama Nusantara dengan fikih ulama Yaman, menang mana? Ayo coba kita nanti akan berdiskusi bersama. Kalau cari dalil yang pas di fikih mana saja nggak saya temukan. Yang ada itu Rasulullah memang pada waktu itu pernah menyembelih kurban di lapangan karena sholatnya pun di lapangan gitu. Kalau di Indonesia ini kan masalahnya beda. Ada yang masjid itu punya halaman panjang dan besar. Masa haram? Ya nggak bisa seperti itu. Gampang-gampang mengharamkan. Jadi jangan sekali la tuharimu ma'ahallallah dan wala tuhallilu ma'harramallah. Itu berbahaya. Hati-hati sebelum berbicara. Karena ini diyakini masuk dalam memori umat Islam kita. Wah, yang bertanya-tanya ke saya, bahas saya. Ya, waktu saya tidak cukup untuk menampung semua usulan yang ada. Jadi ya ini saya selip-selipkan di sini Kanjeng Raden. Saya melihat bahwa di dalam keluarga besar Nahdliyin kita bukan pengurus NU. Dan saya memilih di luar itu, walaupun saya dulu aktivis salah satu organisasi ke-NU-an. Tapi saya memilih di luar itu karena berkhidmat kepada NU tidak harus menjadi pengurus. Siapa yang memikirkan umat, siapa yang selalu peduli kepada Nahdliyin, maka tidak ada ubahnya dia secara formil atau non formil menjadi berkhidmat kepada NU. Jadi gini Kanjeng, kenapa kok banyak orang memilih untuk tidak jadi pengurus NU? Karena Mbak Bisri Samsuri itu memberikan warning, jangan mencari makan di NU. Sekarang coba, mohon maaf, mohon izin, semoga saya salah. Semoga saya salah. Saya ulang lagi, semoga saya salah. Sekarang untuk menjadi ketua PCNU ini sudah seperti menjadi seolah-olah partai politik. Karena menjadi ketua PCNU ini akan berkaitan dengan pilkada. Menjadi ketua PWNU seperti partai politik. Nun sewu. Kalau sudah bicara arah politik, dukung mendukung, berarti ada kapitalisasi, ada
dana yang bertebaran menjadi PBNU. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa koordinasinya, kemudian dukung-mendukung dan lain sebagainya. Karena ini menentukan pilpres di PBNU. Saya melihat bahwa bagaimana keikhlasan militansi dari seorang Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, yang harus jual sawah, jual ladang, hampir miskin, jatuh miskin beliau waktu itu, untuk membiayai Komite Hijaz. Berangkat ke Saudi menemui Raja Ibnu Saud untuk menolak pembongkaran makam Nabi. Setelah makam sahabat, makam keluarga Nabi dibongkar semua. Dan mohon maaf, di Komite Hijaz nggak ada Habib. Nggak ada. Padahal ngaku cucu Nabi, di sini mereka nanti kalau nggak ada Habib, makam. nanti ini atas restu Habib. Lah, susah kalau gitu. Semua ada restu Habib semuanya. Lah, semacam itu. Tidak ada satupun figur Habib yang muncul di dalam resolusi jihad, di dalam Komite Hijaz, di dalam perjuangan-perjuangan bangsa ini. Tapi kemudian sekarang mereka mencoba untuk mengklaim semua. Ini kan juga harus, kita jangan diam saja. Diam berarti kita menyetujui sesuatu yang salah, sehingga mereka para pahlawan bangsa yang betul-betul mati, betul-betul mereka gugur syahid, mereka berkorban segala macam, tercatat dalam sejarah, masyhur di dalam perjuangannya, seolah-olah kita mengkhianati mereka, para pejuang yang asli, oleh orang-orang palsu ini, kan begitu. Lah, pengurus NU sekarang ini, Kanjeng, Nun Sewu, mohon maaf, ayolah punya Basul Masail. Susahnya apa? Untuk mengkaji tentang nasab, kaidah nasab Nabi, kan begitu. Kiai Imaduddin Utsman, beberapa panjenengan juga menyampaikan kitab-kitab nasab dari abad ke abad, sampai panjenengan nantang kalau ada di 2 kitab ini saja, cukup 2, maka saya akan akui Habib. Bayangkan, panjenengan aja berani hanya dengan 2 kitab. Tidak perlu ratusan, mungkin ribuan kitab yang telah yang dipegang oleh para pencatat nasab Nakobah Dunia, cukup 2 kitab, kan begitu. Yang dikaji oleh Kiai Imat sekitar 13 sampai 15 kitab untuk kemudian dari beberapa abad menjadi percontohan kitab-kitab setiap abad tentang kealpaan, tentang absennya, tentang zongnya, tentang ketidakhadiran nama-nama datuk-datuknya Habib itu. Seharusnya PBNU ini punya lembaga Basul Masail. Di tiap pesantren itu Basul Masail ditradisikan. Kenapa? Untuk menjaga kesucian nasab nabinya, patron, tokoh utama, tokoh sentral, panutan, teladan utamanya. Kenapa kok tidak mau melakukan? Seolah tutup mata, pura-pura bodoh, pura-pura bego. Alergi, Kanjeng. Kemarin itu di pesantren sempat mau dibahas. Di pesantren besar di Kediri itu sempat mau dibahas, tapi langsung diskors. Langsung di stop. Ada apa ini? Lah ya, ada apa kok kemudian sesuatu yang gamblang, nyata-nyata, dan nasab ini hitam putih? Karena seseorang itu pasti dilahirkan dari satu sperma dan dari satu ovum. Tidak mungkin, Nun Sewu, bahasa kasarnya, seorang perempuan yang diperkosa oleh 10 laki-laki sekalipun, hanya ada satu sperma yang membuai sel telurnya. Jadi nasab itu bisa ditelusuri, bisa diteliti, dan bisa diforensik sampai ke tingkatan molekuler, sampai ke tingkatan sel. Jadi sekarang itu tidak ada yang tidak bisa dipelajari, yang tidak bisa dibuktikan, karena saking majunya, canggihnya. Dulu jangankan untuk menghubungi para nakobah, para nakib, untuk naik haji aja harus izin pemerintah Belanda. Sekarang cukup telepon, video call bisa, surat menyurat bisa, mengundang kayak kemarin itu nakib Maroko datang, nakib Pakistan datang. Sekarang bisa bertanya, kita bisa menelusuri leluhur kita dengan telepon juga bisa, video call bisa, transportasi telekomunikasi, pesawat terbang, dengan internet, dengan semua mudah. Mengunduh kitab-kitab juga mudah. Dengan forensik tes DNA itu juga sekarang sangat presisi sekali. Membaca hasil DNA ini teknologi kemarin sore. Sekarang kita sudah rekayasa genetik untuk merakit bagaimana gen-gen yang kurang baik bisa diganti, bisa dirakit, bisa ditambal sulam, diganti oleh gen lain yang akan menghasilkan produk keturunan yang lebih baik. Sekarang sudah sampai seperti itu. Kalau membaca hasil DNA itu kemarin, orang yang mengharamkan tes DNA berarti dia hidup di abad pertengahan, hidup jauh tertinggal sana di zaman batu, zaman purba sana. Jadi semacam itu. Sama dengan orang yang mengharamkan HP itu aja. YouTube itu haram karena di situ ada
tampilan postingan ya video-video yang tidak mendidik haram ya, sama dengan dulu ketika kiai-kiai kita kolot nonton TV ya haram. Nanti uang di bank semua itu haram, jamaah haji Indonesia itu haram semua. Karena melalui bank semua haram semua. Haji itu harus nggak boleh naik pesawat, harus naik kapal seperti itu. Ya inilah dinamismenya hukum fikih kita. Ini yang harus diadopsi bersama oleh ulama Nusantara Indonesia Raya. Apa yang panjang lebar KRAT Fakih sampaikan ini sangat luar biasa. Ada lagi Kanjeng yang perlu kita sampaikan kepada seluruh khaya Indonesia tentang gagalnya saudara-saudari kita yang mengikuti jamaah haji furoda dan visa amil yang bukan yang visa haji ya, banyak yang terlunta-lunta, terhina, padahal sudah keluar banyak biaya, jual rumahnya ratusan juta, apa upacara dihadiri oleh muspika, kepala desa, ratusan juta diantar bis-bisan oleh warga masyarakat sekitarnya. Ada dosen juga sampai kemudian mencoba untuk lewat padang pasir, dia meninggal dunia sampai meninggal dari Madura aja. Dari Madura. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal seperti ini memalukan kita bersama. Dalam artian ya, ini harus diperbaiki nantinya. Jangan sampai ada saling sikut menyikut antara sesama penyelenggara haji selain dari pemerintah kita yang dikelola oleh swasta atau anak-anak perusahaan di bawahnya. Ini yang terjadi karena tahun ini saya meneliti ternyata sebenarnya dari visa furoda atau visa amil yang datang sebelum tanggal pertengahan Mei ya itu bisa masuk Kanjeng. Tapi harusnya kan ada informasi sesama ya penyelenggara haji dari kalangan swasta ya atau dari lingkup lainnya harusnya kan memberitahu, ayo cepat-cepat yang berangkat supaya bisa masuk langsung. Betul. Gitu. Tapi enggak, ini menutup informasi itu lalu akan mengorbankan lainnya, saingan bisnis. Nah, ini bagaimana ibadah sudah dibisniskan seperti ini, hasilnya ya apakah akan menjadikan para jamaah haji dan umroh nantinya meningkat secara spiritualnya, cerdas secara sosialnya, intelektualnya. Nah, ini yang harus dikritik bersama Kanjeng. Ini inovasi terbaru abad ini ya. Ulama-ulama kita ya seperti jenengan ini harus benar-benar menguasai semua materi yang ada. Kalau menurut saya begini, mohon maaf, di dalam negeri sendiri kalau bisa jangan ada monopoli Kanjeng. Monopoli. Untuk sekelas yang vital bahan bakar BBM ya kan. Itu aja Pertamina tidak berani memonopoli. Ada Shell, ada yang British Petroleum dan lain sebagainya itu ya. Untuk nanti bersaing, konsumen ini bisa mendapatkan yang terbaik, bisa mendapatkan memilih gitu loh. Demikian juga untuk haji. Apabila kemudian ada sektor swasta juga mampu untuk menjadi penyelenggara yang ini kemudian juga diakui mendapat sertifikasi dari Saudi sana sebagai pihak tuan rumah, maka mohon maaf, Kementerian Agama kalau bisa ya jangan seolah-olah mau di monopoli sendiri. Saya ngomong begini ini khawatir dianggap tidak pro kepada tidak pro kepada pemerintah, bukan. Enggak harus dalam begitu. rangka ayo kita buka selebar-lebarnya, cari solusi yang terbaik, ayo berkompetisi yang baik, yang adil. Kalau seseorang dibiarkan untuk memonopoli, khawatirnya nanti tidak ada koreksi, tidak ada pilihan lain, sehingga hanya itu aja. Nah, ini dengan adanya kompetisi maka akan lebih berlomba-lomba. Jadi semacam itu yang saya harapkan. Lor Sanjeng Hebat yang jenengan sampaikan ini bukan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah, tidak, justru ini masukan sama seperti yang saya analogikan nih Kanjeng. PLN, perusahaan listrik negara, itu termasuk perusahaan milik negara yang sangat arogan. Karena apa? Nggak ada pesaingnya. Coba di Cina ada pembangkit listrik swasta. Sehingga bersaing, ayo murah-murah. Nah, akhirnya kalau di Indonesia ini semuanya nggak ada hak bagi para konsumen pengguna untuk menggugat. Pasti salah semua. Coba kalau kita melawan PLN, nggak akan pernah bisa menang. Karena apa? Malah justru jenengan akan didenda ratusan juta atau dimasukkan ke dalam sel jeruji penjara. Ini PLN sama, kalau Pertamina sudah dari Kanjeng ya. Bank sudah, PLN perusahaan listrik negara. Ini harus ada dari pihak swasta. Kenapa tidak bisa? Harusnya bisa. Nah, ini monopoli negara.
Oke, PLN dikuasai sepenuhnya oleh negara, digunakan untuk kemaslahatan seluruh warga negara, boleh. Tapi ternyata kan tidak. Kebocoran ada di mana-mana. Nggak ada PLN rugi itu nggak ada. Sebodoh-bodohnya orang sekolah lulus SMP sekalipun, selama ini yang dimasukkan ke kas negara dari BUMN di antara PLN berapa? Kebocoran ada di mana-mana untuk membayar outsourcing katanya. Nggak ada itu. Kita ini bukan bangsa bodoh. Mohon maaf. Oleh sebab itu negara harus kalau bisa dari luar negeri pun masuk ke Indonesia untuk mendirikan pembangkit listrik swasta sebagai penyeimbang, ya masyarakat ini bisa memilihnya. Lebih murah, semurah-murahnya daripada PLN kita. Kenapa tidak? Ya sama dengan penyelenggara ibadah haji tadi yang Kanjeng Raden Arya Tumenggung sampaikan. Jadi ini berarti pemikiran pejuang pembebasan ya nasab yang menjajah bangsa kita ini. Ini tidak hanya khusus nasab Alawi saja, enggak. Semua lini apa yang kurang pas di negeri kita ini kita tata bersama. Kita tidak hanya ngomong melalui media YouTube saja, tapi juga harus nantinya insya Allah ya. Sampai sekarang kita masih terjun di mana-mana, kemana-mana kan. Maksud diantaranya KRAT Fakih ini juga besok tanggal 10 mau keluar negeri lagi. Jadi beliau sangat luar biasa, akan menemui seorang nakib dunia dari Madinah ya. Padahal saya teliti ya nggak apa-apa Kanjeng dengan temui, tapi saya nggak usah menemui, itu sudah tahu itu nakib palsu itu. Nakib plus dunia yang masuk ke Indonesia itu ya ada yang bagus, ada yang lurus, ada yang tidak bagus. Saya tahu semua. Ini berhubungan dengan politik dunia. Jadi nanti biarkan nggak apa-apa. Ini bagian daripada rona perjuangan. Silahkan. Tapi Kanjeng kan tidak hanya untuk menemui nakib di Madinah, Suriah, Turki saja, nakib tidak. Asli. Said Munir, Turki itu nakib Hasimion itu asli. Sayyid Anas Al-Hasani Al-Katabi itu asli. Artinya nakib-nakib yang terkonfirmasi oleh nakib-nakib internasional lainnya. Semoga saja. Bukan nakib-nakib lokalan, nakib-nakib abal-abal yang istilahnya itu memberikan isbat berdasarkan pesanan. Semoga saja tidak. Semoga saja tidak. Para pemirsa dan pendengar semua, alhamdulillah yang menonton live streaming secara spontan malam hari ini luar biasa banyaknya, yang nulis juga ribuan jumlahnya. Subhanallah, ada yang kirim sodako, ada yang kirim ya matur suwun, jazakallah khair, jazakumullah khair, macam-macam yang berkomentar di sini. Dan ada yang menohok saya juga KRAT Fakih. Loh, saudaranya meninggal dunia kamu malah disyukurkan. Saya tidak menyukurkan. Ustadz Yahya Walun itu orang luar biasa dan meninggalnya juga di tempat yang luar biasa. Husnul khotimah beliaunya. Mantan pendeta dan rektor universitas di Papua sana, dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dari Minahasa hijrah sampai ke Jakarta. Beliau luar biasa. Saya nggak mengatakan wah kualat, ya enggak, tapi pernah ada videonya itu mengatakan membabi buta membela Habaib Alawi, diantaranya adalah Mas Rizik Syihab itu. Imat penggal kepalanya mati ya, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini tidak boleh disampaikan. Ini kan nasihat. Doa baik akan kembali baik, doa buruk akan kembali buruk. Man amila sholihan fili nafsi wa man asa ya fa'alaiha. Betul. Ngunduh waing penggawe tabur tuwe. Betul. Sebab dan akibat ini kausalitas, hukum alam, nggak bisa dilawan. Hukum alam itu sunatullah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jelas, takutlah akan menanam buruk ya, hasilnya pun akan buruk. Menanam baik akan menjadi baik. Oleh sebab itu yang saya sayangkan Pak Yai yang komentar di video komentar ini ya belum pernah ketemu dengan kita untuk minta klarifikasi, tabayun dulu. Ini yang kami sayangkan gitu loh, sehingga langsung menyalahkan Kiai Haji Ma'ruf Usman untuk penggal kepala. Itu bodoh, itu orang apa itu, kurang pengalaman, jangan begitu, jangan meremehkan orang. Sama seperti MUI pusat ya, panggil saya atau jenengan datang ke gubuk saya, tanya dulu, kenapa Kiai berani mengatakan Nabi Adam pada 1 juta itu, itu tersesat, itu kelindur. Jangan begitu, kamu nggak belajar dulu.
wis dadi kiai nang mui langsung berhenti ngaji. Ya itu hasilnya. Akhirnya apa, negeri ini seperti ini, nggak ada perkembangannya, nggak ada kemajuan yang signifikan luar biasa, lompatan dahsyat yang nggak ada, kalah dengan Malaysia dalam hal ekonominya, ketegasannya. Kita ini menang di kuantitas. Mohon maaf, kualitas kita tertinggal, turun terjun bebas ini kita. Innalillah naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi bukan kami menyukurkan, kembali kepada tema Ustadz Yahya Waluni itu husnul khotimah fa insyaallah. Cuma kami sayangkan itu tadi, jenengan nanti bisa melihat videonya. Kalau saya menyampaikan tidak berdasarkan fakta data, silahkan hujat saya. Nanti akan kami tampilkan. Jenengan bisa kok ketik kok di mesin pencarian YouTube itu kan ya. Ustadz Yahya Waluni membela Ba'alawi, membela Habib, membela HRS, itu bisa jangan temukan semuanya. Kalau membelanya secara ilmiah nggak mengapa kan, nggak mengapa nih. Ini kan membela tapi nggak nggak perlu data. Nah ini kan ya rata-rata pembela Habib memang tidak ilmiah. Nggih, tolol. Ya saya gitu. Kita ini dikatakan tolol itu aja nggih. Nggih tolol. Jadi ya inilah kadang-kadang ya, kelemahan kita itu di situ. Menghukumi, memutuskan sesuatu tanpa referensi kajian yang benar-benar bisa diuji ya, bisa terverifikasi sesuai dengan data-data yang langsung nanti ujung-ujungnya ke data ilahi, yakni Quran ya, sebagai kitabullah yang suci. Jadi inilah yang kami sayangkan. Jadi kami doakan Ustaz Yahya Waluni, alhamdulillah beliau jangan disyukurkan di sini ditunggu 72 bidadari, enggak begitu. Cuma sayangnya juga Kanjeng, Ustaz Yahya Waluni ini belum pernah bertemu dengan saya. Betul. Untuk membahas masalah Nabi Isa. Betul. Saya mengatakan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam itu sudah meninggal dunia. Tidak perlu ditunggu kedatangannya yang kedua kali akan turun seperti Gatot Kaca ke alam dunia kita manusia dimensi 3. Tidak perlu. Loh, Ustadz Yahya Nur Hidayat berarti melanggar semua tafsir. Iya memang. Mohon maaf. Tafsir itu tahun berapa? Kitab-kitab kuning itu tahun berapa? Saya punya pembandingnya. Ada sabda dari Nabi kita, dari kitab Syarah Muskilil Athar, karya dari Imam At-Tahawi, seorang muhadis yang sezaman dengan Imam Bukhari. Saya punya hadisnya, sudah saya sampaikan kepada panjenengan semua untuk membanding. Jadi saya tidak ngawur. Jadi Nabi Isa itu yang hidup itu jiwanya. Ada 1 juta alam di sekitar kita ini, secara bertingkat-tingkat, ya alamnya hewan, alamnya sejenis manusia, manusia alus itu juga ada. Dunia paralel. Dunia paralel bisa. Itu memang bukan, nanti akan kita bahas secara lugas dan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat luas, insya Allah, tentang kok ada ini di hutan daerah Blora Jawa Tengah itu kenapa ada bis langsung tanpa bannya itu menapak di aspal langsung masuk ke hutan tanpa ada jalan khusus. Lah ini nanti akan kita terangkan. Itu ilmiah itu loh. Ada dimensi 4, kita ini 3. Dimensi 4, kalau 5 ini barzah. Nah, ini nanti yang biasa kalau dari dimensi barzah 5, 6, 7, 8, 9 tergantung tingkat spiritualnya arwah masing-masing itu. Nah, yang bisa menemui kita itulah orang kadang-kadang memahami Nabi Khidir. Kadang-kadang Kanjeng Nabi. Betul. Kanjeng Nabi duduk di situ Kanjeng. Nah, ini bukan Kanjeng Nabi, itu arwah muqaddasah. Mungkin rohnya leluhurnya Kanjeng yang mendampingi atau malaikat hafadzahnya Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih. Bisa juga, tapi kadang-kadang kita ini salah memahami karena kedoktrin Habib Ba'alawi yang suka demi Allah Rasulullah duduk di sebelahnya. Demi Allah, Rasulullah itu di belakang gue. Di belakang gue ini Rasulullah. Lah, ngelindur ngawur namanya. Lah, ini karena dia tidak memahami tingkat dari alam-alam. Allah menciptakan 1 juta alam, begitu juga 1 juta Adam. Dan Adam kita 7.600 atau 7.700 tahun yang lalu itu adalah Adam yang terakhir dari kebanyakan umat manusia 8,2 miliar yang mengelola bumi ini. Jadi bisa dikatakan kalau Kanjeng Raden tadi mengatakan secara DNA itu 235 ribu tahun yang lalu. Berarti bukan Adamnya kita. Kenapa saya mengatakan Nabi Adam kita dilahirkan di pinggir sungai? Ya, saya itu dicaci orang
Banyak ini Pak Yai. Surganya Nabi Adam itu ya di sebelah kiri kanannya sungai Eufrat itu loh, Furat itu, di Mesopotamia atau peradaban Sumeria. Di Turki itu ada daerah, masih ada bekas-bekasnya 12.000 tahun yang lalu. Itu ada. Di Damaskus, Syria itu ada kota tua yang usianya 10.000 tahun yang lalu dan masih ada bekas batu-batuannya, itu masih ada. Baru saja yang kemarin di Selat Madura kan ditemukan 6.000 artefak ya. Karena memang Laut Jawa, dulu Sumatera, Baruna atau Warunadipa Kalimantan dengan Jawa ini nyambung jadi satu. Dengan Malaysia, dengan Malaya, Singapura, Asia Tenggara itu nyambung gitu. Lah, bagi orang yang nggak mau belajar lagi, ngawur itu, ngelindur gitu. Oleh sebab itu belajarlah seumur hidup sampai mati. Itu jangan hanya setelah jadi kiai, jadi guru ngaji. Gini, kalau menurut saya Kanjeng, ini perspektif kan boleh, perspektif boleh. Artinya kata-kata langit 7 lapis, bumi 7 lapis, 7 ini memberikan makna bahwa banyak lapisan. Begitu, itu maksud saya. 7.000 tahun yang lalu ini menunjukkan bahwa di masa silam yang banyak berganti zaman. Maksud saya seperti itu. Nah, dalam artian kenapa kok kemudian bahasa-bahasa kata-kata 7 kita menjadi 7 hari, 7 lapis langit bumi, 7 tingkatan neraka, 7 tingkatan surga dan lain sebagainya. Ini menunjukkan tentang banyaknya, bukan nilai numerik pasti menurut saya. Karena apa? Karena ini penafsiran simbol-simbol ini juga harus ditafsirkan dengan cara yang cerdas. Maksudnya seperti itu. Ketika kemudian ilmu DNA sekarang itu menemukan bahwa kromosom Y Adam itu 235.000 tahun yang lalu, kemudian GHIJK haplogrup kromosom Y GHIJK Nuh itu sekitar 48.500 tahun yang lalu, dan diuji dengan geologi pada ketika zaman-zaman itu terjadi banjir bandang, perputaran kutub bumi, gletser mencair dan lain sebagainya, itu sangat logis. Maka kemudian mari kita mentelaah hal yang bersifat teks ini dengan konteks, ayat-ayat kauliyah dengan ayat kauniyah, kalam ulama dengan hasil saintifik. Ketika kemudian dikatakan Adam 7.000 tahun yang lalu, ini menunjukkan bahwa Adam itu diciptakan memiliki jejak peradaban 7.000 tahun yang lalu yang masih bisa terbaca dengan baik. Contoh misalkan piramid Mesir itu ada 6.000 tahun sebelum Masehi. Piramid Mesir itu tidak jauh-jauh dari Nabi ke-6 ya, Musa, zaman Ramses, tapi itu Fir'aun dinasti-dinasti akhir. Artinya bahwa Adam 7.000 tahun yang lalu menurut saya adalah Adam simbolis. Adam simbolis. Perkara kemudian ada yang meyakini Adam 7.000 tahun yang lalu itu adalah Adam yang faktual, ya boleh-boleh saja. Namanya juga istilahnya kita mencoba untuk merunut sejarah peradaban kita, boleh-boleh saja. Kemudian seperti misalkan Bung Fadlizon Menteri Kebudayaan mengatakan leluhur peradaban Nusantara itu ratusan ribu tahun yang lalu, monggo. Asisi Channel mengatakan kenapa harus ratusan ribu tahun yang lalu. Misalkan peradaban Nusantara dimulai pada abad ke-5 Masehi juga tidak kalah kerennya, monggo. Ini sesuatu hal yang tidak saklek, masih harus dikaji dengan cara yang baik. Tetapi untuk urusan nasab Nabi ini sangat mudah dibuktikan. Karena Nabi baru 1400 tahun yang lalu keturunan Nabi, orang-orang Arab haplogrupnya apa ya. Kemudian keturunan Nabi yang sudah tes DNA itu haplogrupnya apa, kodenya apa. Lah ini ada orang aku cucu Nabi Jawa melenceng Arab saja bukan. Nah, itu bilang mendalik. Semacam itu. Nggih, para yai, para bunyai nggih yang hadir di studio ini. Beliau ini yang pertama kali menggaungkan Habaib itu Yahudi ya. Karena memang benar sesuai dengan data, referensi nggih, bukan ngawur tangkap. Iya, beliau bisa mencerita, beliau secara keilmuan ya bisa menerangkan secara genetik ya bahwa memang apa yang
Allah berikan pengetahuan ini diantaranya ya keturunan Nabi Adam ya seperti ini asli kan. Asmaul musammayat yang Allah masukkan ke dalam memori Nabi Adam wa dzurriyyatihi ya seperti ini. Jadi kalau kita menolak DNA, kiai-kiai, wah itu apa, itu ilmu apa itu. Berarti bukan homo sapien kan. Kiai yang menolak DNA, misalkan dia punya anak 5 dites DNA. Yang 4 itu mirip dengan dirinya, yang 1 ternyata nggak sama dengan dirinya. Kira-kira kiai ini bisa tidur dengan nyenyak nggak kira-kira? Nggak bisa. Kan mesti stres. Kok gak podo mbek aku? Lain sopo. Nah, kalau dia tolak DNA ya husnudon aja. Walaupun mukanya nggak sama, tabiatnya nggak sama, DNA-nya nggak sama, ya udah aku ya anakku, sudah selesai. Kan kalau gitu. Kembali kepada orang bodoh itu nggak perlu tanya nasab. Wes husnudon saja. Nah ini berbahaya nih dalam dunia. Inilah memori kita ini saat ini abad ini dituntut untuk semakin berkembang. CC otak kita pun berkembang, upgrade, tidak hanya update. Jadi update itu roh jiwa, tapi kalau fisik otak, kemampuan daya tampung memori kita itu upgrade. Semakin kita mengasah kemampuan pemikiran ya, keilmuan kita, maka semakin bertambah ya, besar kapasitas ya hard disk yang kita gunakan dalam memori otak dan nurani hati kita. Ini ada pesan dari guru spiritual saya kan, mohon maaf nggih. Siap, monggo. Assalamualaikum Kiai Nur Yahya. Mayoritas umat Islam mentuhankan sholat, puasa, haji atau ilmu. Maka mereka jika sudah menunaikan dan mendapatkan semua itu menganggap dirinya sudah sukses bertauhid. Makanya selalu menghitung-hitung pahala dalam beribadah. Padahal semua itu bukan tujuan utama. Itu hanya proses menuju tujuan saja. Tujuan utamanya adalah agar dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya dinasihati beliau. Jadi biasanya kalau pas saya sedikit melenceng itu saya langsung dinasihati oleh beliaunya. Kadang-kadang melalui WA, kadang melalui ya nanti saya khurafat lagi, mimpi. Jadi misalkan saya pernah menyampaikan ketemu dengan Nabi saya, ya Nabi kita bersama untuk meluruskan nasab dan ajaran agama yang sudah diporak-porandakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu ya ada juga, tapi tidak perlu dipercaya. Misalkan Kanjeng, ada informasi saya ini bukan asli dari Ningrat, kenapa bisa jadi? Oh, nggak usah dipercaya, saya orang biasa. Wah, itu bukan keturunan Sunan Ampel, bukan oh, nggak apa-apa. Panganan opo? Nggak, bukan, itu sudah bukan zamannya lagi. Bukan zamannya. Kalau dulu memang begitu Kanjeng. Yang bisa naik kereta kuda itu hanya Ningrat saja. Nggih. Sekarang semua orang bisa punya apa, yang penting amal solehnya. Sekarang ya amal soleh, prestasi kan. Jadi ini Kanjeng, banyak yang menuhankan sholatnya, puasa, hajinya, ilmunya. Jadi kalau sudah mendapatkannya, sudah. Nah ini kebanyakan. Memang ya saya termasuk ini mengontrol diri saya juga. Jangan sampai untuk ilmu gitu, tambah bodoh saya. Mohon maaf Romo Yai Joko Sahmat, guru saya spiritual gitu. Semakin saya belajar menemukan kembali itu saya tambah bodoh ya, Gak tambah pinter saya, tambah bodoh saya ini malah tambah. Karena apa? Semakin tertantang terus, sama dengan spesialis mata. Dokter spesialis mata itu semakin dia menemukan rahasia keajaiban dalam mata itu malah tambah bodoh ya. Nggak tambah pinter, tambah bodoh, akan terus tertantang, masuk terus, terbuka terus celah-celah keilmuan yang rumit dan sempit, rumus-rumus yang sulit dia edit. Waduh. Baru mata ya? Oke, baru mata saja, belum spesialis jantung, ya, belum spesialis DNA. Ini rencana Kanjeng Raden Arya Tumenggung Fakih ini akan membuka lab DNA ya, 7 miliaran lah. Ya mungkin lab DNA. Nggih. Tidak perlu ke luar negeri kan. Kalau luar negeri nggih. Insya Allah nanti harus bersama beliau nanti. Nggih, insya Allah. Jadi nanti di Indonesia nggak perlu ke Jerman dan Amerika. Insya Allah nanti tidak hanya DNA untuk ngetes nasab, bukan ya, tentang tadi yang Kanjeng sampaikan penyakit bawaan turunan bisa diperbaiki. Jangan sampai bapak kita yang dulu diabetes sekarang jangan sampai kita menjadi penderita diabetes. Itu bagaimana? Ini nanti ke situ arahnya semua. Terus saran saya juga, misalkan toh biro-biro travel umroh itu mau mengadakan
ritual ibadah itu seperti umroh dan lain sebagainya itu jangan hanya berhenti di ritual saja, tapi ada edukasi. Ada edukasi. Contoh misalkan selain juga kita mengedukasi jamaah bagaimana di Haromen, 2 tanah suci itu harus dimantapkan betul. Pulang dari Haromen menjadi jiwa yang fitrah, menjadi jiwa yang suci, jiwa yang betul-betul apalagi ini hari kurban ya. Ini menunjukkan bahwa cinta itu ekivalen dengan pengorbanan. Jadi seseorang yang mempunyai cinta yang luar biasa, dia harus siap untuk berkorban secara luar biasa pula. Bullshit mengatakan I love you, tapi mau nggak kamu jemput saya? Tapi hujan-hujan nanti, wah oga kalau hujan. Nah ini berarti kan belum mau berkorban. Berarti cintanya I love you-nya masih harus dilakukan. Palsu. Cinta palsu. Jadi seorang pecinta pasti dia adalah seorang yang pejuang yang penuh dengan pengorbanan. Itu yang pertama. Yang kedua misalkan gini, umroh, habis dari umroh itu karena Wali Songo itu keturunan dari Syekh Abdul Qadir Jailani atau Al-Musawi Al-Husaini yang ada di Irak. Ya habis umroh ziarahnya ke Syekh Abdul Qadir, jangan ke Tarim. Ada apa Tarim itu? Peradaban, tidak ada peradaban Islam dibangun berabad-abad dari Tarim, tidak ada. Tidak meninggalkan jejak peradaban yang intelek sama sekali. Ke Baghdad ya, ke Syekh Abdul Qadir Jailani, ke Said Musa Al-Kadhim. Kemudian kalau kepingin tahu bahwa Habib itu benar nggak keturunan Said Ahmad bin Isa yang katanya hijrah ke Yaman itu, jadi ziarah saja ke Najaf. Nanti izin ke Nakib Irak Al-Husaini. Nah ini bisa kita tembusi nanti. Untuk kemudian dengan juru kunci diantar ke makam Said Ahmad bin Isa Al-Abbah An-Nafat yang asli, yang diklaim sebagai datuknya Ba'alawi, yang tidak pernah hijrah ke Hadramut. Ini kalau dilakukan ini, wah ini edukatif begitu. Jadi pembuktiannya langsung. Dan begitu, jangan ini makamnya Ahmad bin Isa ditemukan abad sekian berdasarkan mimpi ada sorot cahaya. Wah ini orang percaya gitu loh. Saya heran kok bisa percaya gitu loh. Percaya dengan cinta tapi cinta palsu. Ini yang menjangkiti seluruh saudara saya yang di Indonesia. Di antaranya adalah misalkan sholawat, ayo sholawat, cinta Rasul. Ngapusi ajaran Kanjeng Nabi ora dituruti. Betul. Itu hanya lesan saja. Betul. Sholawat, ayo sholawat. Bener, bagus. Sholawat itu bagus. Saya mencintai Rasulullah. Mahabbah Rasulullah itu benar dan wajib menurut saya. Wajib. Tapi yang paling penting itu ya meniru ajaran-ajarannya dan melindungi nama baik Nabi ya dari kotoran Habib Ba'alawi yang melecehkan ya Nabi dan duriyahnya Nabi dengan khurafat. Saya berbuat maksiat, saya cucu Nabi nggak apa-apa. Berbuat maksiat ora apa-apa, saya cucu Nabi. Bagaimana ini? Ini namanya cinta palsu. Cinta palsu, hanya di mulut saja, tidak membuktikan secara nyata. Terus sholawatan sambil joget-joget mesum. Si Habibnya melihat dengan mesum, ya kan? Nanti ada tanya jawab. Si perawan apa durung? Hubungannya apa? Malah boleh mencium. Misalkan saya ini, saya ini ketua sholawat, cium saya. Nanti cewek, catat nomor WA saya, cewek semua, catat nomor saya. Nanti saya seperti idola Anda. Bahaya, berbahaya. Inikah agama? Ini kalau nggak dirombak, direformasi ya seperti ya kita yang jenengan semua termasuk diantaranya, akan jadi apa agama kita ini? Hanya sekedar rutinitas, ritualitas saja. Sholat ya begitu. Kita ini sudah sholat, bagus sudah sholat. Tapi kenapa setelah kita assalamualaikum warahmatullahi tidak mencerminkan kita sebagai musolli sejati? Hubungan dengan Allah baik, Allahu Akbar ditutup dengan salam kiri kanan secara horizontal kita juga baik. Harusnya kan begitu. Tapi ternyata tidak. Kita peduli dengan sesama. Tidak. Padahal katanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kenapa orang sholat tapi masih pelit, masih maling, masih korup? Berarti kan hanya berhenti di ritual. Malah orang kita ini sholatnya rajin tapi korupsinya juga rajin. Takut makan babi tapi mau makan uang korupsi. Lah ini kadang-kadang kan penyakit kita bersama. Siapa yang membenahi? Saya harapkan sebenarnya PBNU, MUI, Menteri Agama, Muhammadiyah mau berbicara belaka suta. Enggak perlu terlalu ribet lah. Sesuatu yang sederhana. Orang cerdas itu orang yang mampu
menyimpulkan sesuatu yang panjang menjadi pendek. Sama seperti orang Cina. Mohon maaf, orang Cina itu luar biasa. Jangan dilihat komunisnya, sosialisnya, jangan. Tapi orang yang bisa menyimpulkan secara sederhana, mudah difahami. Kalau toh misalkan mau bikin lampu LED ini cukup biaya 5.000 saja, dijual ke Indonesia 10.000, sudah untung. Kenapa harus izinnya mahal? Indonesia kan begitu, dipersulit. Yasiru walatu asiru, itu dawai Kanjeng Nabi. Indonesia nggak akan bisa maju ya gara-gara seperti ini gitu loh. Kalau misalkan mobil SMK biaya produksi 300 juta, mau dijual berapa? Kalah dengan mobil Wuling Cina, kalah dengan mobil Hyundai yang sekarang lebih. Vietnam aja bertebaran sekarang. Mobil masuk Vietnam, Indonesia yang listrik itu. Iya, listrik itu. Nah, kita ini kalah aja, masa Sama kita kalah sama Vietnam? Bayangkan. Vietnam itu merdeka baru tahun 77 yang gegeran perang Poranda itu. Vietnam itu. Ya inilah kita. Oleh sebab itu wawasan kebangsaan, keagamaan harus benar-benar ditingkatkan sekarang ini. Resonansinya, resolusinya, ya bahkan dimensinya, ya resonansinya, semuanya harus kita tingkatkan bersama. Turut serta dalam mengamalkan ajaran Undang-Undang Dasar 45. Turut serta alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa secara sederhana dan mudah dipahami oleh semua lapisan yang ada. Oleh sebab itu saya sering menyampaikan dengan bahasa desa saja lah, nggak terlalu narik-narik. Bahasa itu intelek ya, ala isinya kosong zong. Sama saja. Masyarakat kita itu sudah pinter, belajar melalui YouTube sudah bisa. Ngaji seperti ini gak akan ditemukan di wilayah kampus manapun juga. Jadi begini, yang dapat kami sampaikan ya. Di antaranya sesuai dengan tema malam hari ini, yaitu tentang Ustadz Yahya Waloni. Kami turut berduka cita yang mendalam, sedalam-dalamnya. Bukan hanya lisan saja, saya mencintai beliaunya. Insya Allah masuk surga, nggak usah ditunggu 72 bidadari. 72 bidadari itu bukan hitungan pas, tapi hitungan banyak kan yang sampaikan. Betul. Indonesia, dunia belum mengenal 63 digit angka, belum mengenal. Begitu juga orang Arab. Dulu belum mengenal angka-angka. 1 juta itu alfa-alfi. Jadi kalau 70, ya banyak itu saja lah. Jadi banyak jumlahnya gitu aja. Misalkan mengatakan 1 juta pas, 1.200.000 ya nggak bisa. Sesuai dengan umur Nabi Adam, nanti akan kita bahas juga. Umur Nabi Adam itu apakah umur jumlah hitungan kita atau bagaimana? Nanti kita bahas bersama, insya Allah, dengan materi yang mudah dipahami oleh semua. Jadi Ustadz Yahya Waloni itu orang luar biasa. Saya tidak nyukurkan, cuma yang disayangkan itu belum ketemu dengan kita, gitu. Seorang ilmuwan yang luar biasa, tahu bahasa Ibrani ya asli. Beliau seorang pastor ya, jadi seorang dai yang luar biasa. Alhamdulillah. Ya cuma membabi buta dalam membela Kang Mas Rizik Sihab Jakarta, sehingga mengatakan ke Kiai Haji Madudin Usman dan pejuang-pejuang lainnya, Romo Joko Samad dan lainnya, wah itu apa itu nggak perlu didengarkan. Nah, ini yang kami sayangkan, gitu. Kami sangat menyayangkan. Semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, dimasukkan ke dalam jannah, raudhul jannah di alam barzahnya, dan dibangkitkan lagi di alam akhirat nanti, masuk ke dalam surga abadan abada. Amin Allahumma amin. Ada penyampaian panjenengan KRAT Fakih untuk penutupnya? Yang terakhir, sebagai Nahdliyin, keluarga besar NU, walaupun saya juga mencintai Muhammadiyah, keluarga kami di Jogja juga keluarga besar yang melahirkan pemimpin besar Muhammadiyah. Tapi saya pribadi dan keluarga kami yang di Jawa Timur, keluarga besar kami dibesarkan kultur Nahdliyin, dan kami akan tetap NU ila yaumil qiyamah. Insyaallah, amin. Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah yang moderat, yang tasamuh, tawazun dan lain sebagainya. Lah, saya berharap bahwa NU ini memiliki puluhan ribu pesantren. Ada tradisi keilmuan yang layak untuk diacungi jempol dan layak untuk dipertahankan dengan kritisisme yang namanya Bahsul Masail. Mari untuk menjaga kesucian nasab Nabi kita melakukan Bahsul Masail. Untuk siapa? Untuk mereka-mereka yang getol, memaksa mengaku cucu Nabi, tetapi kemudian perbuatannya tidak
mentauladani Nabi, jauh dari perbuatan Nabi. Kalau Wali Songo mau dikritisi juga silakan, enggak apa-apa. Semua berhak kita kritisi. Tidak ada manusia yang maksum. Saya tidak maksum, Kiai Nur Ihya juga tidak maksum. Kita ada lanskap terbuka yang berhak untuk dikritik, berhak untuk dikoreksi. Siapapun. Nabi Muhammad saja itu orang para orientalis masih mengkritisi kok, kan begitu. Walaupun pada akhirnya ketika semakin dikritisi mereka semakin menemukan cahaya kebenaran, kan begitu. Toh juga jangan alergi. Misalkan nun sewu Rois Am kita Kiai Miftahul Akhyar harus dikritisi juga. Apa Nabi beliau? Bukan kan? Harus dikritisi. Rois Am kita, ketua Tanfid kita, ketua MWC kita, ketua ranting kita, semua layak berhak untuk dikritisi. Presiden pun juga berhak dikritisi. Mahkamah Konstitusi itu mengizinkan publik untuk mengkritisi pejabat publik. Karena apa? Karena dia bukan entitas pribadi, tapi dia menjadi pemimpin publik yang setiap tindak tanduknya, langkahnya, semua dahamnya pun nanti akan berakibat kepada publik, kepada rakyat yang dipimpinnya. Berhak dikritisi, nggak apa-apa, kan begitu. Jadi saya mohon bahwa ayo Nahdlatul Ulama yang punya puluhan ribu pesantren, bangkitkan tradisi keilmuan kalian untuk, saya minta untuk mengkritisi, untuk mengkaji secara keilmuan kitab-kitab nasab tentang nasabnya Ba'alawi. Karena mereka semakin lama semakin menggerogoti Nahdliyin itu sendiri. Ini mutlak. Ini tidak bisa disangkal. Kemarin mereka mau menjambret, mencopet Jatman, gagal. Mereka dengan jamaah sholawatnya, kan begitu. Kiai-kiai yang punya majelis-majelis itu pada digusur oleh mereka dan dikapitalisasi dengan harga yang mahal. Kemudian belum lagi orang-orang NU yang agak-agak radikal diseret masuk ke FPI. Ini menggerus Nahdliyin, disadari atau tidak. Nanti kalau ini dibiarkan, kiai-kiai pada kehilangan santrinya karena kiainya dituding bukan cucu Nabi tapi harus lebih berbakti kepada Habib. Ada sebuah pondok pesantren di Pasuruan. Ini alumni santrinya sangat takdim kepada Habib yang dia hanya mengajar kitab-kitab remeh. Kiai-kiai yang mengajari dia dari dasar sampai dia alim itu sekarang seperti diremehkan. Bahkan pengasuh pondok pesantrennya pun itu kalah sekarang sama karena Habib. Darahnya bukan cucu Nabi. Karena yang ini dibilang bukan cucu Nabi, yang cucu Nabi aneh. Ente harus berbakti sama aneh. Ya itu walaupun bodoh, walaupun ahli maksiat. Walaupun ahli maksiat narkoba sekalipun enggak apa-apa. Terjadi di pondok pesantren sepuh di Pasuruan. Ini kan berbahaya. Lah, mari ayo kita kaji. NU mendirikan ratusan Universitas Nahdlatul Ulama. Ya kan? Di situ diajari tentang kripto, diajari tentang ilmu biologi dan lain sebagainya. Ayo kita kaji secara ilmu biologi, secara genetik. Betul nggak mereka ini cucu Nabi? Diadakan studi genetik tentang keturunan Nabi. Mohon maaf Kanjeng, setelah era Gus Dur saya melihat kok semakin lama semakin mengalami degradasi ya. Kita ini butuh pembaharu yang bisa seperti Gus Dur, yang out of the box, yang melampaui zamannya, yang membawa umat yang jumud, umat yang terbelakang, umat yang kolot, yang katanya feodal, yang katanya tradisionalis untuk diajak laju ke depan. Ini setelah Gus Dur saya melihat kok, waduh ini semakin lama stagnan. Mari ribut ngurusi politik dinasti. Jadi begitu banyak orang yang mohon izin saya tidak menyebut nama nunut urip, ikut NU nunut urip, bahkan nun sewu nipu umat NU nipu umat. Harusnya kan mencerdaskan umat, harusnya kebangkitan ulama, kebangkitan umat, kok semacam seperti itu. Dulu Gus Dur, bagaimana Gus Dur sudah waspada, sudah kritik, sudah alarmnya sudah berbunyi memberi peringatan pada negara bahwa FPI itu organisasi bajingan. Terbukti kan? Mereka mendukung ISIS, mereka dakwah dengan pentungan, mencaci maki, selalu mengajak untuk makar, untuk menghina pemimpin Jokowi menjadi Jokodok, dan semuanya tidak ada yang lepas dari caci maki mereka, kan begitu. Tapi mohon maaf saya tidak menyebut nama. Ada salah satu petinggi PBNU, jejak digitalnya mengatakan bahwa negara diuntungkan dengan adanya FPI. Saya nggak nyebut nama ya, silahkan dicari jejak digitalnya.
apa namanya Kiai NU judulnya negara diuntungkan adanya FPI, nanti keluar siapa namanya. Saya kan begitu. juga tahu kan gitu. Kita tahu ya. Nah, kok kontras Gus Dur seperti itu, sekarang petinggi NU-nya seperti itu. Loh, apa NU ini kesusupan? Apa NU ini apa namanya kebocoran? Sehingga ada orang-orang yang ideologinya kurang jejak, kurang apa namanya itu Kurang lurus lah. kurang lurus, bisa menjadi pimpinan di dalam Nahdlatul Ulama. Akhirnya apa? Untuk mengkritisi hal yang remeh seperti nasab Habib saja, ini husnudzon lah, kemudian mengeluarkan kata-kata menyerang lah, kemudian menuduh apa namanya organisasi-organisasi yang jelas-jelas seperti PWI, Laskar Sabilillah, jelas kok di situ tujuannya Permusuhan. itu untuk mendukung marwah kiai-kiai pribumi Nusantara, termasuk juga Terah Wali Songo. Jelas kan semacam itu. Ini dituduh untuk menyebarkan permusuhan dan lain sebagainya. Lah kok aneh. Kenapa kok tidak mengkritisi FPI Reborn? Kenapa tidak mengkritisi NU garis lurus? Kenapa kok tidak mengkritisi ideologi-ideologi yang menyimpang? Kok kemudian PWLS yang orang-orang Nahdliyin sendiri di dalamnya mayoritas itu kok kemudian diserang seperti itu? Ini saya juga nggak habis pikir dengan statement-statement model seperti ini. Terima kasih para pemirsa dan pendengar semua di seluruh dunia. Panjang lebar kami sudah membahas dengan beliaunya KRAT Fakih Wiradiningrat. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk warga negara Republik Indonesia yang pro dan yang kontra dengan Ustadz Yahya Waloni juga. Yang Muslim pasti mendoakan baik kepadanya, tetapi yang non Muslim banyak yang menyukurinya. Wes mati, ben enggak, kami enggak. Beliau saudara saya. Beliau Ustadz Yahya Waloni itu saudara saya, saudara kita semua, dan insya Allah husnul khotimah di akhirnya. Insya Allah, karena beliau tidak sedang berada dalam rencana makar, tapi berada di mimbar khutbah Jum'ah di Makassar. Luar biasa. Karena orang yang meninggal dunia itu sesuai dengan kebiasaan hidupnya sehari-harinya. Ya, misalkan saya ini kulina melaknat, ya saya akan mati dengan pada waktu melaknat saya, dan dibangkitkan lagi juga nanti ya saya melaknat terus, saya gantung diri ya nanti saya dibangkitkan lagi, gantung diri terus. Kena pulung gantung namanya. Lah ini jadi kami mendoakan, bukan menyukurkan, cuma harus bisa kita jadikan pelajaran itu loh. Jangan mudah menvonis orang yang berseberangan ya dengan pemahaman kita, dengan wah itu penggal kepalanya saja, itu bodoh, itu tolol. Nah, jangan seperti itu. Ayo tabayun dulu. Ada kitabnya, ada sumber data referensi, semua ada. Jadi kalau kita sejak awal menyampaikan dengan ngawur ya, tanpa data, ya kami akan diadab dulu, sudah mati sejak dulu. Bahkan bahwa kita ini sudah yakin bahwa Habib Alawi itu bukan cucu Nabi kita, duriyah itroh, duriyah asyirah dari Nabi kita. Ada sebagian dari Al-Haddad yang bukan Ba'alawi, itu malah J1 kan juga. Ya ini jangan sampai nanti ada yang di Ba'alawi kan. Juga ada. Asegaf Al-Musawi. Al-Musawi juga. Jadi ada yang non Ba'alawi di Ba'alawikan. Nah ini marga punyanya Sayyid dibajak, diambil Habib itu juga. Jadi Sayyid asli Yaman Hadromi seperti Al-Mutohar, diantaranya juga Bawazir anjing. Itu masuk Sayyid asli Hadromi. Bawazir itu Quraisy. Iya kan, termasuk malah justru Sayyid asli dulu punya kiprah di Yaman di Hadromi juga. Nah, itu malah digusur kan, digeser. Ada yang dirayu supaya masuk ke Ba'alawi juga. Hal seperti ini kejahatan luar biasa. Mau merubah landscape sejarah kita ya, mengkuburkan lalu mengkabarkannya dengan kabar dusta belaka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kekurangan dalam tutur kata dan bahkan kekurangan sopanan kami berdua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seperti biasa, luar biasa mereka ini. Semuanya tuh kacau balau. Agama ini kacau balau kalau ada Ba'alawi ini. Jadi kaum Ba'alawi ini kalau dikasih panggung ya kacau balau. Sembarangan mereka itu ngomong sembarangan tuh. Ya tujuan memang menghancurkan Islam. Tujuan untuk menghancurkan Islam. Ya seperti itu. Ngomongnya nggak benar. Menyalahi dengan aturan. Jadi sekali lagi berhati-hatilah dengan mereka ini. Yang perlu diingat itu jangan lihat orang itu pada zahirnya. Jangan lihat jubahnya, jangan lihat umurnya, jangan lihat sorbannya. Lihat kelakuan mereka, apa yang disampaikan oleh mereka selama ini, jejak digital mereka masih ada. Itu yang dilihat tuh. Macam-macam omongan mereka tuh. Doktrin sesat mereka itu luar biasa tuh. Anehnya itu ini kiai-kiai atau alim atau ulama-ulama kita ini masih diam. Itu sangat menyesatkan umat. Kalian jangan diam. Sebagai ulama atau orang alim jangan diam. Itu sesat. Yang sesat. Yang sesat. Itu yang seperti itu manusia yang baik. Jadi kalau nggak mau jadi kalau nggak mau memberantas sesat, ya jangan jadi ulama. Masa ulama orang yang sudah ngaji, sudah banyak ilmu, nggak paham sesat seperti itu? Coba lihat YouTube. Lihat YouTube, lihat video-video jejak digital mereka habaib tu. Kalau segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Segi sejarah sudah dibelokkan oleh mereka itu. Apa yang tidak dibelokkan oleh mereka itu? Buku nikah dibilang ciptaan habaib. Lagu Indonesia dibilang ciptaan habaib. Indonesia ini merdeka gara-gara habaib. NU juga berdiri ada jasa habaib. Pahlawan-pahlawan juga diklaim habaib. Segi agama, luar biasa. Segi agama, doktrin sesat mereka itu. Lihatlah video-video jejak digital mereka itu. Masih ada di YouTube tu. Kalau segi ilmu nasab ya sudah jelas. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama. Mereka sudah final. Bukan cucu Nabi mereka itu. Ubaidillah itu bukan anak Ahmad. Ubaidillah itu yang nggak tahu orangnya. Ada atau enggak. Kalau dilihat itu asal dibuat nama itu. Nama Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah. Nama asal dibuat itu. Karena dilacak dari kitab-kitab yang semasa dengannya, orang itu nggak ada. Jadi secara ilmu, ya bukan cucu Nabi lah mereka itu. Nah, kalau dilihat dari ilmu DNA, ya jelas Yahudi. Kalau dilihat dari ilmu DNA, jelas Yahudi. Dilihat dari kesesatan mereka itu, kitab-kitab kesesatan mereka itu, kemungkinan besar Yahudi. Dari DNA jelas Yahudi. Sesat lagi. Coba kalau kalian yang punya ilmu agama, coba lihat jejak di kitab mereka itu. Masih Islam atau kafir? Coba dilihat. Banyak dalil-dalilnya tu. Makanya jangan ketipu dengan orang-orang preman-preman modern ini.
Jangan ketipu dengan preman-preman seperti ini. Udah hidup sejahtera, jangan jadi budak. Kok tolol banget sih kalian nih. Muhibin nih. Pingin jadi budak orang. Hidup merdeka enak. Hidup nggak ada orang yang atur. Mau sendiri. Ini jadi budak mereka itu. Aduh, pakai otak sesekali, pakai otak. Jadi budak. Setiap hari didawai duit kalian itu. Habis kosong duit kalian tu didawai oleh mereka. Mereka enak-enakan. Tidur-tiduran. Beli mobil mewah. Seperti Bahar bin Demin itu. Sadar. Jangan jadi budak. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.